Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Prakarya bareng Ustazah Pipit. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan selalu bahagia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Anak-anak, video kali ini akan membahas tentang kerajinan serat bagian kedua. Yang akan kita pelajari adalah prinsip perancangan, pembuatan, dan penggunaan kerajinan serat. Materi kali ini bisa kalian baca di buku paket halaman 13-16. Ada 3 tahap pokok dalam setiap proses pembuatan produk kerajinan tangan, yakni perancangan, pembuatan, dan pengguna atau pemanfaatan. Yang pertama, prinsip perancangan. Ada beberapa tahapan untuk merancang kerajinan. Yang pertama, yaitu ide. Misalnya, kalian mau membuat kerajinan, maka kalian harus mempunyai ide terlebih dahulu, menentukan produk yang akan dibuat, alasan, membuat produk kerajinan, dan kemudahan. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan, mulailah dengan memikirkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, produk kerajinan yang akan dibuat. Yang kedua, alasan membuat produk kerajinan. Yang ketiga, orang yang menggunakan produk kerajinan. Keempat, bahan atau material yang akan dipakai. Kelima, warna dan motif yang akan digunakan. Keenam, teknik warna tertentu yang akan digunakan. Ketujuh, proses pembuatan produk tersebut. Dan kedelapan, alat yang dibutuhkan. Poin yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Nah, setelah kalian mempunyai ide, kemudian ide kalian tuangkan ke dalam bentuk gambar. Kalian bisa menggambarnya di buku atau di kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau krayon. Nah, yang ketiga, memilih ide yang terbaik. Setelah kalian mencari ide, pasti banyak dong. Ide 1, ide 2, ide 3. Nah, kemudian kalian pilih ide yang paling terbaik. Selanjutnya, perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah prosedur dan langkah-langkah kerja yang sangat detail. Jadi, dari mulai bahan, alat, cara-cara, langkah-langkahnya dikerjakan, ditulis terlebih dahulu. Nah, untuk yang terakhir, pembuatan kerajinan. Setelah merancangan cara-cara, langkah-langkah, kemudian kalian membuat sebuah kerajinan. Setelah itu, kita masuk poin yang B, yaitu prinsip pembuatan. Prinsip pembuatan pada umumnya efektif dilaksanakan untuk produksi dalam jumlah besar. Misalnya, dalam sebuah perusahaan memerlukan banyak orang, kemudian memerlukan peralatan juga banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan jumlah besar. Di sini, prinsip pembuatan produksi dibagi menjadi 7 prinsip. Yang pertama, prinsip interaksi. Yang kedua, prinsip memperpendek gerak. Ketiga, prinsip memperlancar arus pekerjaan. Yang keempat, prinsip menggunakan ruang produksi yang efektif dan efisien. Yang kelima, prinsip keselamatan dan kepuasan kerja. Keenam, prinsip keluasan. Dan yang terakhir, prinsip proses produksi yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, kita masuk ke prinsip penggunaan. Prinsip penggunaan, setelah melalui perancangan dan pembuatan, jadilah produk yang direncanakan. Tiba saatnya untuk memanfaatkan, menggunakan, atau menyajikan produk tersebut. Prinsip penggunaan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, prinsip kegunaan atau utility, di mana benda kerajinan yang harus mengutamakan nilai praktis, yakni di tempat digunakan sesuai dengan fungsinya. Contohnya, alat serat atau benang dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan gelang dan teknik makrame. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan ini harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakai. Contohnya adalah serat atau benang
yang dapat dibuat menjadi gelang yang menyenangkan dan nyaman dipakai. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan yang harus dimiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai guna. Contohnya adalah gelang serat yang pantas digunakan oleh orang banyak dan tanpa luas. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Misalnya pada serat yang digunakan gelang tidak terdapat zat yang membuat alergi atau pada sambungan gelang terdapat logam yang tajam. Yang terakhir, keindahan. Benda yang indah selalu enak dipandang dan menarik perhatian. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain dari bentuk hiasan atau bahan baku lainnya. Nah, berikut ini penjelasan tentang prinsip penggunaan. Bisa dilihat ya nak di halaman 16. Nah, jadi kesimpulan untuk materi hari ini, ketika kita akan membuat sebuah produk kerajinan tangan, kita harus memperhatikan 3 tahap pokok dalam setiap proses pembuatannya, yaitu perancangan, pembuatan, dan pengguna atau pemanfaatannya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah bermanfaat untuk kalian semua. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.